Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bin ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Para wargi semuanya, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, dan juga saudara-saudaraku yang sampai saat ini masih berusaha untuk menjemput, meraih kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam episode yang pertama program Iseng-Iseng Berhidayah. Program ini saya adakan dalam rangka upaya saling menasihati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan yang pastinya dalam koridor kesabaran. Diharapkan setelah menyaksikan program ini kita bisa memetik hikmah dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang kita obrolkan. Mudah-mudahan kita dapat meraih hidayahnya. Ikhwatu iman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah tema tentang hidayah. Mungkin ada beberapa sahabat kita, beberapa teman kita atau saudara kita yang masih enggan atau masih malu untuk melaksanakan perintahnya. Saat ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak ngaji? Mungkin beberapa sahabat kita menjawab, aduh, saya belum dapat hidayah nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita bahas mengenai hidayah tersebut dan bagaimana cara memperoleh hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Rasul tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang Dia kasihi sekalipun. Karena dalam ayat ini diterangkan Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, di sini disebutkan hidayah itu adalah petunjuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Artinya, Rasul tidak bisa memberi hidayah atau petunjuk, karena memberi hidayah atau petunjuk dalam ayat ini diterangkan bahwa itu bukan urusan Rasul. Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa tugas Rasul adalah menyampaikan. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan apa yang menjadi petunjuk bagi umatnya. Yang memberi hidayahnya adalah Allah. Jadi kita garis bawahi di sini, Rasul bertugas menyampaikan hidayah. Yang memberinya siapa? Allah. Kepada orang yang Allah kehendaki, karena Allah lebih mengetahui
siapa saja orang yang mau menerima petunjuk atau hidayah tersebut. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah at-taufik wal ilham. Nah, apa itu hidayah at-taufik wal ilham? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati seorang hamba kemudahan secara khusus untuk menerima petunjuk. Hidayah itu adalah sebuah bantuan kemudahan yang tidak diberikan kepada orang selainnya. Jadi hidayah taufik ini secara khusus diberikan Allah kepada orang yang Allah kehendaki, dan ketika Allah memberikannya hidayah, orang tersebut akan menerima petunjuk tersebut dan berusaha meraihnya. Oleh karena itu, ditegaskan kembali oleh Syekh Shaleh bin Abdul Aziz bahwa memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang itu bukanlah tugas Rasul. Sebab hati setiap hamba-hamba itu ada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati setiap hamba sesuai dengan kehendaknya. Itu hidayah yang pertama. Hidayah at-taufik wal ilham. Hidayah yang kedua adalah hidayah ad-dilalah wal irsyad, yaitu memberi penjelasan dan bimbingan. Hidayah yang kedua ini Allah tetapkan kepada para nabi dan rasul secara khusus, dan Allah juga tetapkan kepada da'i, kepada para ulama yang menyeru manusia untuk menuju kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 7. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi hidayah. Nah, jadi dari dua ayat ini kita sudah mengenal dua jenis hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah at-taufik wal ilham, di mana hidayah ini adalah hak prerogatif Allah semata. Rasul tidak punya urusan dengan hidayah ini. Tugas Rasul, tugas para nabi adalah memberikan atau menyampaikan hidayah ini kepada umat. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah ad-dilalah wal irsyad. Hidayah ini Allah tetapkan kepada para nabi dan rasul, kepada para dai, pada para ulama yang bertugas memberikan penjelasan dan bimbingan kepada manusia untuk menuju jalan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, hidayah yang kedua ini akan sangat memungkinkan para hamba untuk mampu melakukan petunjuk. Karena di sini Allah berfirman, hidayah ini yang kedua ini Allah tetapkan para nabi, para rasul, dan para dai yang menyeru kepada manusia agar kembali ke jalan Allah. Adapun petunjuk menuju ilmu, dalil, keterangan Al-Qur'an dan lainnya untuk menempuh jalan keselamatan dan kebahagiaan, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini ditujukan kepada para ahli ilmu. Ya, jadi tugas orang-orang yang berilmu, para ahli ilmu, itu memberi petunjuk pada umat manusia dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ikhwatu iman sekalian, dari beberapa keterangan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya hidayah itu bisa kita jemput melalui apa? Melalui yang pertama adalah kita harus bisa membuka hati kita untuk menerima hidayah yang datangnya dari Allah. Jadi Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepada seseorang itu, Allah lihat dulu orang tersebut mau tidak menerima petunjuk darinya. Karena kalau sudah tidak mau memberi petunjuk, maka hidayah tersebut tidak akan masuk sama orang itu. Hatinya sudah keras seperti batu. Yang kedua, bahwa hidayah itu
bisa kita cari melalui petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan, dan bimbingan dari para nabi dan rasul. Jadi hidayah itu kita bisa cari dari apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul arahkan. Dan yang ketiga adalah hidayah itu bisa kita cari dari orang-orang yang berilmu, dari para ahli ilmu. Dan ahli ilmu yang dimaksud adalah orang-orang yang memang betul-betul paham tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis. Intinya kita harus mencari hidayah itu dengan menuntut ilmu. Di mana kita bisa menuntut ilmu, atau kepada siapa kita harus menuntut ilmu? Kepada para ulama, kepada para ustadz yang memang tugasnya adalah menyeru umat manusia untuk kembali ke jalan Allah, untuk menempuh jalan Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan dari obrolan singkat ini kita bisa menjemput hidayah, kita bisa meraih hidayah tersebut sehingga kita bisa kembali kepada jalan Allah dan Rasul-Nya. Saya doakan agar sahabat-sahabat semua selalu semangat untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui kajian keilmuan. Yang terpenting adalah hati kitanya dulu harus siap, harus terbuka untuk menerima hidayah tersebut. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru itu datangnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.